minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Buat semangat semuanya dulu, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wa luluk datam bilisani yafqahu qawli. Jamaah. Gimana yang dari Bandung, kumaha damang? Masya Allah, begitu juga jamaah Islamitin yang ada di rumah. Masya Allah, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan, kelimpahan rezeki, panjang umur. Dan semua yang nonton ini kita bisa nanti beribadah di bulan Ramadan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jamaah. Khusus buat kaum hawa nih hari ini nih. Wah, ibu-ibu yang di rumah masih suka, siapin catatannya. Banyak orang yang masih suka bertanya-tanya seputar sholatnya. Apa mungkin ada yang bilang juga kira-kira sholat saya udah diterima belum ya? Atau jangan-jangan masih banyak salahnya. Terutama kan perempuan paling banyak tuh aksesorisnya. Ada mukena ya, ada yang segala macam, tiba-tiba ada yang sholat pakai cadar lagi. Nah ini bagaimana nih? Hari ini kita bahas tentang kesalahan-kesalahan yang membuat sholat wanita ini tidak bisa diterima. Atau mungkin yang masih bisa diterima. Kita bahas temanya adalah kesalahan-kesalahan sholat tentang wanita ketika sholat. Masya Allah, luar biasa ya. Kesalahan-kesalahan wanita ketika sholat. Sebelumnya kita panggil dulu guru kita yang ganteng, baik hati dan tidak sombong. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Maulana. Tepuk tangan Ustadz Maulana dulu. Lagi kurusan puasa Rajab. Ini Masya Allah. Ustadz izin Ustadz nih. Iya. Ada pertanyaan pertama yang paling umum ditanyakan oleh para kaum hawa. Apa itu? Itu katanya ketika jadi makmum, sholat berjamaah nih yang di rumah juga sama pasti ya. Terutama wanita, apakah ketika imam membaca surah Al-Fatihah, sebagai makmum ini dia itu membaca dalam hati aja, terus apakah dia harus menggerakkan bibir, ataukah harus dia mengeluarkan suara yang sedikit untuk dia dengar? Nah ini yang mana yang betul? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustadz Maulana. Terima kasih banyak Mas Fadlian, baik hati dan tidak sombong juga. Amin. Ustaz Sanada dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dalam rangkaian ibadah ini sangat penting karena salat adalah tiangnya agama. Salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Maka penting kita mempelajari dan wajib mempelajari salat. Karena dari rukun Islam kita adalah salat. Dan ingat, ketika ada kesalahan harus cepat diperbaiki. Salah itu karena ketidaktahuan, karena teledor atau lupa. Makanya harus belajar. Terima kasih banyak tim Islam itu Indah yang mengangkat tema ini. Mohon maaf bukan saling menyalahkan tapi mengingatkan supaya tidak berbuat kesalahan. Ternyata persoalan bacaan surah Al-Fatihah ini tidak boleh dipandang remeh. Karena diantara rukunnya sholat, kan rukun-rukun sholat ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17. Yang jelas Al-Fatihah itu adalah rukunnya sholat. Dari yang kita pelajari adalah jadi kalau tidak membaca surah Al-Fatihah maka dikategorikan tidak sah. Tidak diterima sholat. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Jamaah. Bagaimana kalau kita jadi makmum? Maka meskipun imam membaca, kita menyimak. Tapi setelahnya harusnya kita membaca Al-Fatihah. Ya Bu ya? Utamanya perempuan. Jangan diam baik. Diam saja. Harusnya membaca. Baca itu gerakkan bibir. Kalau perlu mendengar sedikit. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah gitu, Masya Allah. Jadi kalau misalnya bisa harus diulang lagi bacanya. Harus ya. diulang lagi karena ini sangat penting. Masya Makasih Allah. banyak. Supaya
tidak meremehkan surah Al-Fatihah. Masya Allah, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Terima kasih banyak, jazakallah khairan kasiran ilmunya. Kita lanjut lagi jamaah. Ada kasus yang berikutnya. Ketika ibu-ibu lagi sholat ya, tiba-tiba lagi ruku terus berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Sholat, keprosot. Lanjutin sholatnya apa gimana ya? Coba kita tanya dulu nih, batal nggak nih? Karena kan takutnya ada kebuka auratnya. Ya. Ustazah Nada mau izin penjelasannya, tepuk tangan buat Ustazah Nada, silakan. Terima kasih Kak Fadli, terima kasih Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Izin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Ketika seorang wanita sholat, tentunya harus menutup aurat secara sempurna. Ketika tanpa disadari tersingkap sedikit auratnya yang ia tidak sengaja, maka apa yang harus dilakukan? Yaitu segeralah untuk menutup secara langsung. Jangan ditunda-tunda. Contoh, ketika kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Atau misalnya ketika kita mau ruku, pas ruku kemudian kita melihat nih contohnya ada sarung kita yang tersingkap sedikit jari kaki. Jari kaki harus ditutup karena itu termasuk dari aurat. Oleh karena itu bagaimana caranya? Langsung kita tutup dengan fauron secara segera. Kemudian bagaimana kalau sekiranya habis dari sujud naik untuk berdiri lagi melanjutkan rokaat berikutnya? Melorot bang. Melorot, keinjak. Bahkan bukan hanya melorot sarungnya tapi ternyata keinjak mukenanya akhirnya ini sampai ke belakang. Nah ini yang harus diperhatikan. Langsung kita menutup aurat secara segera. Jangan ditunda-tunda, rapikan lagi menutup auratnya. Insya Allah akan dimaaf. Kalau tidak sengaja dengan segera kita menutup aurat insya Allah dimaaf. Oleh karena itu ini menjadi perhatian buat kita wahai kamu wanita. Sebelum kita mengerjakan ibadah sholat, perhatikanlah pakaiannya. Perhatikan panjang pakaian mukena kita. Kemudian batasan-batasan aurat. Kalau pakai mukena, kencangkan ikat belakang. Bagaimana warna di dalam mukena. Karena bisa jadi, karena kalau terkait dengan panjang pendeknya ini tidak diperhatikan. Nah itu tadi gerakan kita kan ruku, sujud, i'tidal. Nah banyak gerakannya. Pegangin. Akhirnya. Kalau laki-laki kan pakai sarungnya begini. Karena aman, karena lutut sampai pusat. Tapi kalau perempuan harus gini. Pakai sarungnya. Ini pakai celana nggak? Oh pakai ya. Panjang. Karena kaki termasuk juga dari aurat. Jadi cara ikatnya begini. Nih. Ya. Gitu Ustaz. Kenceng gitu. Supaya Nah. kelihatan. Betul. Jadi tidak boleh roknya seperti itu. Jadi harus turun sampai sini. Nah. Ya. Udah aman ya. Aman. Oke, betulin sekarang. Ayo. Makasih. Jadi harus diperhatikan panjang dalam pakaian sholat. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Sama-sama. jazakillah khairan kasihan, tepuk tangan Bu ya. Ini jadi udah jelas ya, tadi dua yang diperhatikan oleh guru-guru kita bicara masalah tentang bacaan Al-Fatihah. Yang kedua tadi apabila tersingkap, auratnya terlihat, buru-buru dibetulin, cepet-cepet ya. Sholatnya dilanjutin insya Allah masih diterima sama Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi jamaah. Bagaimana kalau seandainya biasanya orang itu habis puasa kan lebaran. Ya habis lebaran itu biasanya orangnya juga jadi lebaran. Nah biasanya mukena banyak kekecilan, sempit gitu ya. Jadi seksoy ibu-ibunya, seksi bener kayaknya gitu. Nah ini bagaimana nih ya dengan mukena yang sempit, yang kekecilan Ustadz Syam mohon izin. Apakah sholatnya tetap diterima karena secara terlihat aurat itu lebih kelihatan begitu. Lekuk tubuhnya, mohon izin silakan. Habib guruku Ustadz Maulana, Ustazah Nada, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Allah. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus, yang terbaik setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak senang, tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan pakaian wanita ketika dia melaksanakan sholat. Adapun urusan mukenah ataupun telekung ya biasanya orang Indonesia bilang, itu hanyalah daripada bagian ikhtiar untuk menutup auratnya seorang wanita dan ikhtiar ini dipakai di Indonesia. Di negara yang lain berbeda-beda orang pakainya. Ada yang pakai mukena, ada misalnya yang pakaian sehari-harinya dia pakai sholat, enggak mesti pakai mukenah lagi. Ada mungkin yang mukenahnya badannya yang tertutup, jilbabnya masih yang dipakai sehari-hari itu. Yang jelas bukan masalah mukenah kekecilannya atau kegedeannya, tapi ada yang mesti dijaga ketika wanita sedang sholat. Di antaranya jangan sampai mukenah ataupun penutup aurat ketika dia sholat adalah menerawang. Yang kedua, jangan sampai juga penutup aurat ketika dia sholat adalah membentuk lekukan tubuhnya. Maka tidak dibenarkan ketika ada yang mengatasnamakan mukenahnya sempit sehingga terlihatlah lekukan tubuhnya. Karena sholat tidak mesti pakai mukenah, tapi sholat mesti tidak kelihatan lekukan tubuhnya. Berarti bagaimana caranya? Kalau pakai mukenah malah memperlihatkan lekukan tubuhnya, nggak usah pakai mukenah, tapi pakai baju yang longgar, pakai jilbab yang gede, jilbab yang besar. Kalau misalnya mukenahnya kekecilan, berarti mukenahnya jangan dipakai. Kalau justru malah membuat lekukan tubuhnya kelihatan, tapi justru pakailah pakaian yang auratnya aman daripada lekukan, aman juga daripada menerawang. Karena ada yang mengatasnamakan mukenah, tapi setelah pakai mukenah sudah mukenahnya tipis, nggak pakai dalaman. Aduh, bahaya. Suaminya nggak bisa berangkat kerja itu nanti takutnya. Jadi ini yang berbahaya. Jadi bukan masalah mukenahnya, tapi pakaian penutup aurat ketika sholat. Masya Allah. Terima kasih banyak Sama-sama. jazakallah khairan kesiran ilmunya. Tepuk tangan Pak Ustadz Syam. Jamaah. Ada pertanyaan bagus nih dari jamaah Islami Tinda yang di rumah ya. Coba saya bacain dulu dari Instagram dari @Bintari Utami _ Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dong Ustadz, ini dari pengalaman saya sih Ustadz ya. Apakah boleh tetap melanjutkan sholat semisal ya mukena saya terbang. Salah ini ya. Yang mana bener ini ya? Bener ya? Semisal mukena saya terbang ketika ruku biasanya suka kena angin Ustadz. Ustadz ada saran nggak? Merek mukena yang bagus apa gitu. Biar nggak gampang terbang. Bentar ya Bu, saya panggilin dulu tuh kalau mukenanya di belakang saya. Ya, kamu mukena. Islam itu indah. Terus? Salah pertanyaan. Kenapa? Harusnya nanya di toko atau di pasar. Ngapain nanya di sini? Mau kenapa? Mungkin dia tahu Bapak tukang mukena dulunya. Oh enggak ya, tadi tukang sarung. Oh iya benar. Iya. Jadi gini, buat semuanya jamaah, yang jelas tadi betul kata Sasam, yang penting tidak menerawang dan tidak membentuk. Carilah mukena yang bagus mereknya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang akan dibahas oleh guru-guru kita yang di rumah. Jangan pindah channel dulu. Tetap di Islam itu indah. Jamaah.